Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa hidupmu dipenuhi dosa, namun nikmat dari Allah terus mengalir tanpa henti? Meskipun salat sering kamu tinggalkan, meskipun lisanmu jarang menyebut namanya, dan hati jarang terpaut pada Al-Quran, tapi rezeki tetap datang, kesehatan tetap terjaga, bahkan kadang hidup terasa lebih mudah dari orang-orang yang rajin ibadah. Mungkin di sanalah muncul pertanyaan yang menggugah hati. Kenapa aku masih terus diberi nikmat padahal aku banyak dosa? Pertanyaan ini sering terlintas di benak orang-orang yang mulai tersentuh hatinya. Ia bukan tanda kelemahan, tapi mungkin sinyal bahwa hatimu belum mati sepenuhnya. Bisa jadi itu adalah bisikan lembut dari Allah yang sedang mengundangmu untuk kembali. Karena kasih sayangnya jauh melampaui murkanya, bahkan kepada hamba yang tenggelam dalam dosa. Nikmat yang terus mengalir di tengah dosa bukanlah bukti bahwa Allah ridha terhadap maksiat kita, tapi justru bisa menjadi pertanda bahwa Allah sedang mengetuk pintu hati kita, bukan dengan cambuk, tapi dengan kelembutan. Dia tahu sebagian hambanya justru lebih mudah tersentuh ketika dibalas dengan cinta, bukan ancaman. Maka sebelum kita tenggelam lebih dalam kelalaian, mari renungkan sejenak. Apa maksud dari nikmat ini? Apakah benar ini tanda cinta atau ujian yang lebih dalam maknanya? Mari kita telusuri dengan hati yang jujur dan terbuka agar kita tak salah paham terhadap Tuhan yang Maha Penyayang. Allah memberi nikmat sebagai bentuk kasih sayangnya. Ada satu sisi dari sifat Allah yang sering kita lupakan saat sedang tenggelam dalam dosa, bahwa Dia adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih, yang kasihnya tak terbatas, bahkan untuk mereka yang melupakannya. Ketika seseorang banyak berbuat maksiat, namun tetap diberi kemudahan hidup, rezeki, dan kesehatan, bisa jadi itu bukan karena Allah ridha pada perbuatannya, melainkan karena Allah masih mencintainya dengan cara yang tak ia pahami. Kasih sayang Allah tidak dibatasi oleh standar manusia. Dia tetap memberi, walau kita sering melupakannya. Bayangkan kalau setiap kali kita berdosa, lalu langsung ditimpa musibah, apakah kita akan mampu bertahan? Banyak di antara kita yang mungkin justru akan berputus asa, menganggap Allah hanya Maha menghukum. Padahal Allah lebih suka hamba-Nya kembali dengan cinta daripada ketakutan. Maka Dia balut dosa kita dengan nikmat, bukan untuk membiarkan kita terlena, tapi untuk membuat kita sadar, aku berdosa, tapi kenapa masih diberi? Dan dari situlah hidayah sering dimulai. Pemberian Allah bukan selalu pertanda ridha, tapi bisa menjadi isyarat cinta yang dalam. Allah tahu isi hati hamba-Nya, dan Dia tahu bahwa sebagian orang akan lebih tersentuh ketika diberi kasih sayang daripada langsung diberi hukuman. Inilah cara Allah menarik hati kita kembali kepadanya dengan kelembutan, bukan dengan kerasnya pukulan, karena kasih sayangnya jauh melampaui murkanya. Sebagaimana disebut dalam hadits qudsi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Betapa banyak orang yang justru mulai sadar dan bertobat setelah melihat nikmat-nikmat yang ia terima, padahal ia tahu betul dirinya belum pantas menerimanya. Ia malu kepada Allah bukan karena diancam, tapi karena merasa tak layak diperlakukan sebaik itu. Rasa malu karena disayang itulah yang seringkali lebih kuat mengubah hati daripada rasa takut karena dihukum. Dan disitulah Allah menunjukkan bahwa Dia adalah Rabb yang memahami jiwa manusia secara mendalam. Seringkali kita hanya melihat dosa dari sisi hitamnya, tapi kita lupa
bahwa masih diberi kesempatan untuk hidup pun adalah tanda bahwa Allah belum menutup pintu. Selama napas masih di dada, Allah masih membuka ruang taubat dan kesempatan memperbaiki diri. Dan nikmat-nikmat yang terus mengalir itu bisa jadi adalah bukti bahwa Allah masih menunggu kita dengan sabar meski kita terus menunda. Apakah ini berarti dosa boleh dilanjutkan selama nikmat masih datang? Tentu tidak. Justru disitulah ujian keimanan kita. Apakah kita akan lalai karena terlalu nyaman, atau justru tersentuh karena masih diberi? Allah ingin kita sadar dari dalam hati, bukan karena tekanan luar. Dia ingin kita kembali karena cinta, bukan karena paksaan. Maka ketika nikmat terus datang, jangan terlena. Waspadalah, tapi juga bersyukurlah. Karena itu bisa jadi tanda bahwa Allah sedang membuka jalan pulang. Cinta Allah bukan seperti cinta manusia yang cepat habis. Cintanya luas tak berbatas. Dia tak cepat marah seperti kita. Dia tak menutup pintu hanya karena kesalahan pertama. Dia beri ruang, waktu, dan alasan untuk kembali. Bahkan ketika kita menolaknya berkali-kali, Dia tetap memelihara kita. Maka renungkan, adakah yang mencintaimu seperti itu selain Allah? Maka wahai jiwa yang penuh cela, jangan pernah merasa aman dalam maksiat, tapi jangan pula merasa ditinggalkan hanya karena dosa. Bisa jadi, nikmat-nikmat itu bukan bentuk pembiaran, tapi justru undangan lembut dari langit. Undangan untuk kembali sebelum semua terlambat. Dan saat kamu tersentuh karena nikmat di tengah dosa, bersujudlah, karena itu mungkin tanda bahwa hatimu masih hidup. Nikmat yang tidak dibarengi rasa syukur bisa menjadi istidraj. Tak semua nikmat adalah bentuk cinta. Ada kalanya nikmat justru menjadi istidraj, yaitu jebakan halus dari Allah bagi mereka yang terus-menerus berbuat dosa dan tidak juga tersentuh untuk bertobat. Istidraj adalah ketika seseorang terus diberi dunia, padahal ia terus menjauh dari Allah. Ia merasa tenang, padahal sejatinya sedang dilalaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu yang menyenangkan, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa." Quran Surat Al-An'am ayat 44. Saat seseorang mendapatkan kemudahan demi kemudahan, tapi tidak juga tersadar, maka bisa jadi itu adalah bentuk pembiaran Allah. Ia tidak langsung ditimpa musibah karena dosanya, tapi malah diberi kelapangan. Namun di balik itu semua, ada peringatan besar yang sedang menunggu. Inilah mengapa istidraj lebih menakutkan daripada musibah. Karena musibah bisa membuat kita menangis dan berdoa, tapi istidraj bisa membuat kita tertawa dan lupa diri. Orang yang berada dalam istidraj biasanya tidak merasa bersalah. Ia justru mengira bahwa Allah sedang memihaknya. Ia melihat dosa sebagai hal biasa karena hidupnya tetap lancar. Ia membandingkan dirinya dengan orang lain yang taat, tapi hidupnya susah. Padahal yang ia lihat hanyalah zahir dunia. Ia tak tahu bahwa kesuksesan tanpa iman itu seperti bangunan indah yang pondasinya rapuh. Tinggal tunggu waktu untuk runtuh. Bahaya istidraj juga terletak pada hilangnya rasa syukur yang sejati. Ketika seseorang terbiasa menerima nikmat tanpa rasa malu kepada Allah, maka hatinya akan mati perlahan. Ia tak lagi mengingat Allah saat senang. Ia hanya akan mencari Allah saat sulit. Padahal saat sulit pun belum tentu ia jujur mencari.
hatinya dikeraskan oleh dunia, bukan oleh penderitaan, tapi oleh kenyamanan yang menipu. Maka ketika kita merasa hidup baik-baik saja di tengah dosa, jangan langsung menganggap itu berkah. Tanyakan dulu pada hati, apakah aku semakin dekat pada Allah? Apakah aku bersyukur dengan jujur, atau hanya menikmati dunia tanpa sadar bahwa ini ujian? Jika jawabannya tidak, bisa jadi nikmat itu bukan berkah, tapi jerat yang membinasakan. Jangan tunggu semuanya hilang untuk menyadari bahwa kita salah arah. Jangan tunggu Allah mencabut satu persatu nikmat, baru kita sadar bahwa selama ini kita dibuai. Selama masih bisa merasa takut dan malu, selama hati masih bisa menangis dalam doa, itu tanda bahwa Allah belum menutup jalan kembali. Maka segeralah berbalik arah sebelum nikmat berubah menjadi laknat. Allah memberi waktu bukan karena lupa ketika kita terjerumus dalam dosa, tapi tidak langsung ditimpa musibah. Sebagian orang keliru menganggap bahwa Allah sedang tidak peduli atau melupakan perbuatannya. Padahal Allah tidak pernah lupa. Tidak ada satupun amal, baik ataupun buruk, yang luput dari catatannya. Allah menunda bukan karena lalai. Allah memberi waktu bukan karena lemah. Justru di balik penundaan itu ada hikmah yang sangat besar. Allah sedang memberi kesempatan untuk berubah. Allah itu Maha Penyabar. Dia tidak tergesa-gesa menghukum hambanya. Dia tahu bahwa hati manusia tidak selalu bisa berubah dalam sekejap. Maka dia beri ruang, waktu, dan momen yang tepat agar hambanya bisa tersadar dan kembali. Bahkan dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di siang hari dan sebaliknya. Itu artinya Allah senantiasa menunggu siang dan malam tanpa putus. Namun kesabaran Allah bukan berarti kita boleh terus menunda, karena waktu yang diberikan itu ada batasnya. Tak seorang pun tahu kapan batas itu akan datang. Bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kita diberi kesempatan. Bisa jadi nikmat hari ini adalah yang terakhir sebelum semuanya dicabut. Dan jika itu terjadi saat kita belum bertobat, maka penyesalan akan datang, tapi tak lagi berguna. Banyak orang yang merasa aman karena belum dihukum. Ia terus mengulangi dosa yang sama karena merasa tidak ada konsekuensinya. Ia tidak tahu bahwa Allah sedang menunggu, bukan melupakan. Dan jika kesabaran Allah telah habis, maka tak ada satupun yang bisa menghalangi murkanya. Maka alangkah ruginya jika kita terlena oleh waktu yang semestinya kita manfaatkan untuk kembali. Dalam Al-Quran, Allah sering menyebut dirinya sebagai Maha Menangguhkan. Tapi penangguhan itu bukan untuk selamanya. Ia hanya berlaku bagi mereka yang mau mengambil pelajaran. Kalau waktu terus diberikan namun tak ada kesadaran, maka penangguhan akan berubah menjadi pengabaian. Dan di saat itu, bisa saja hati menjadi keras, tak lagi bisa disentuh nasihat atau taubat. Orang-orang yang bijak melihat waktu bukan sebagai ruang untuk bersantai, tapi sebagai peluang untuk memperbaiki. Mereka paham bahwa hidup ini bukan tentang seberapa lama diberi kesempatan, tapi seberapa cepat kita sadar dan berbalik. Maka jangan tunggu tua, jangan tunggu sakit, jangan tunggu kehilangan, karena kita tidak pernah tahu apakah Allah akan memberi waktu sejauh itu. Waktu adalah bentuk kasih sayang Allah yang tersembunyi. Ia tak terlihat tapi sangat berharga. Dan bila kita memanfaatkannya untuk mendekat, maka Allah akan menyambut kita dengan pintu ampunan yang sangat luas. Tapi jika kita menyia-nyiakan waktu itu, maka kita sendiri yang menutup pintu itu dari dalam.
Jangan sampai kita termasuk golongan yang berkata di akhirat nanti, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal." Tapi sudah terlambat. Karena itu, selagi masih ada waktu, selagi nyawa masih di badan, dan hati masih bisa menangis, gunakanlah momen ini untuk kembali kepadanya. Jangan tertipu oleh diamnya Allah. Bisa jadi, itu bukan tanda aman, tapi ujian. Apakah kamu akan kembali karena cinta, atau kamu baru sadar saat semuanya sudah tiada? Nikmat bisa jadi ujian yang paling halus. Sebagian orang mengira bahwa ujian itu hanya berupa kesulitan, penderitaan, kehilangan, dan tangisan. Padahal dalam pandangan Allah, nikmat juga adalah ujian, dan seringkali itulah ujian yang paling sulit dikenali dan paling halus menjebak. Saat tertimpa musibah, kita cenderung sadar dan kembali kepada Allah. Tapi saat diberi nikmat bertubi-tubi, manusia justru lebih mudah terlena. Ia merasa aman, nyaman, dan akhirnya lupa. Nikmat yang terus datang di tengah dosa adalah ujian kejujuran hati. Apakah kita akan merasa cukup dan rendah hati, atau justru semakin sombong dan merasa diri aman dari murka Allah? Ujian dalam bentuk nikmat jauh lebih berbahaya karena ia tidak langsung terasa menyakitkan. Ia manis di mulut, tapi bisa merusak hati. Ia terlihat seperti keberkahan, padahal bisa jadi jalan menuju kehancuran jika tidak disertai rasa takut dan syukur yang tulus. Dalam sejarah, berapa banyak kaum yang dibinasakan bukan karena kekurangan, tapi karena berlimpahnya nikmat yang membuat mereka kufur. Kaum Saba, kaum Ad, dan Fir'aun semua hidup dalam kelimpahan. Tapi mereka sombong, melupakan Allah, hingga akhirnya dihancurkan dalam sekejap. Itu bukti bahwa nikmat bukan jaminan keselamatan. Bahkan kadang, itu justru alat yang mempercepat kebinasaan bagi hati yang keras. Allah menguji manusia sesuai kadar jiwanya. Ujian dalam bentuk musibah menguji kesabaran, tapi ujian dalam bentuk nikmat menguji rasa syukur. Dan celakanya, rasa syukur lebih sulit dijaga ketika kita sedang dalam zona nyaman. Kita merasa semua baik-baik saja, merasa tidak butuh memperbaiki diri. Padahal, dalam pandangan langit, kita sedang dalam bahaya besar. Hati mulai beku dan dosa dianggap wajar. Orang yang diuji dengan kesulitan biasanya lebih cepat menangis dan bersimpuh. Tapi orang yang diuji dengan nikmat bisa tertawa sambil lalai. Ini bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang siapa yang lebih peka. Maka jangan heran jika ada orang miskin yang lebih dekat pada Allah daripada orang kaya yang hatinya tertutup. Karena bukan keadaan lahiriah yang menentukan keselamatan, tapi cara hati menyikapi setiap pemberian. Nikmat tidak selalu mendekatkan kita kepada Allah. Terkadang, ia justru menjauhkan jika tidak disikapi dengan takut dan sadar diri. Maka bila kita merasa terus diberi, tapi justru makin jarang menyebut nama Allah, hati-hati. Bisa jadi nikmat itu adalah pengalih yang halus. Ia meninabobokan hati agar tak merasa bersalah, padahal dosa tetap menggunung di hadapan Allah. Lalu bagaimana menyikapi nikmat? Kuncinya bukan hanya syukur di lisan, tapi tafakkur di hati. Setiap kali mendapat rezeki, tanyakan, untuk apa ini Allah beri padaku? Apakah ini bentuk cintanya atau ujian yang harus kupikul dengan tanggung jawab? Tafakkur seperti inilah yang menjaga nikmat agar tidak berubah menjadi petaka. Ia menjaga hati tetap tunduk di tengah kelimpahan dunia. Ujian dalam bentuk nikmat memang lembut dan tenang, tapi disitulah bahayanya, karena manusia cenderung terlena oleh kenyamanan. Maka jadilah orang yang waspada
saat lapang, bukan hanya saat sempit. Bersujudlah bukan karena takut dicabut, tapi karena sadar bahwa nikmat ini adalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Dan ketika kita bisa menangis dalam nikmat, disitulah Allah sedang sangat dekat. Cara Allah menyadarkan tidak selalu lewat musibah. Sebagian orang mengira bahwa satu-satunya cara Allah menyentuh hati hambanya adalah dengan musibah, dengan sakit, kehilangan, kegagalan, atau air mata. Padahal, cara kerja kasih sayang Allah jauh lebih lembut dan variatif dari yang kita duga. Allah tidak selalu mengetuk hati manusia lewat penderitaan. Ada kalanya, Dia justru menyentuh hati kita dengan nikmat yang tak terhitung. Bukan untuk membuat kita lalai, tapi agar kita sadar bahwa kita dicintai meski sering lupa. Ketika seseorang banyak berbuat dosa, namun tetap diberi nikmat, mungkin disitulah Allah sedang berbisik halus. Aku masih bersamamu, aku belum mencabut semuanya. Kapan kamu akan kembali? Itu bukan bentuk pembiaran, tapi bentuk pendekatan. Allah tahu bahwa setiap jiwa memiliki pintu yang berbeda. Ada yang tersadar karena kehilangan, tapi ada pula yang justru tersentuh karena kelembutan yang tak disangka. Kelembutan Allah itu sangat luar biasa. Dia tak langsung menghukum meski kita lalai. Dia beri kita rezeki yang cukup, kesehatan yang stabil, keluarga yang hangat, bahkan senyum dalam hidup. Semua itu bisa jadi cara Allah sedang mengetuk hatimu dari sisi yang paling kamu cintai. Dan ketika kita mulai bertanya, kenapa aku masih diberi semua ini, padahal aku sering lalai? Disitulah cahaya hidayah mulai masuk. Lihatlah bagaimana Rasulullah menyampaikan bahwa Allah lebih mencintai hambanya, melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Bayangkan, jika seorang ibu saja bisa memaafkan, menunggu, bahkan terus menyayangi anak yang nakal, maka bagaimana dengan Allah yang kasih-Nya 1000 kali lipat lebih besar? Maka jangan selalu menunggu disakiti dulu baru sadar. Jangan menunggu kehilangan dulu baru kembali. Bisa jadi hari ini Allah sedang menunggu kita lewat nikmat, bukan derita. Seringkali kita baru kembali setelah hati remuk, tapi lebih indah bila kita kembali saat hidup sedang baik-baik saja. Karena itu adalah bentuk kepekaan tertinggi. Kita tidak menunggu dihantam dulu baru sujud. Kita memilih sadar dari kelembutan. Dan itulah yang Allah harapkan dari hamba yang cerdas hatinya. Dia ingin kita memahami isyarat, bukan hanya peringatan keras. Ada kalanya seseorang justru makin menjauh ketika diberi musibah, tapi ketika diberi nikmat, ia malu. Ia menangis bukan karena sakit, tapi karena merasa tidak pantas diberi. Tangisan seperti itulah yang paling jujur. Ia bukan dipaksa oleh keadaan, tapi murni lahir dari hati yang tergerak oleh cinta. Dan cinta itulah yang akan membuka jalan kembali kepada Allah dengan langkah yang ringan dan tulus. Cara Allah menyadarkan tidak bisa disamakan untuk semua orang. Ada yang dijewer, ada yang disentuh, ada yang dikejutkan, ada yang dibelai. Maka saat kamu merasa terus diberi walau banyak lalai, jangan terburu-buru merasa aman, tapi juga jangan merasa dijauhi. Mungkin justru itu cara Allah merangkulmu secara lembut, karena Dia tahu itulah satu-satunya cara hatimu akan luluh. Jadi jangan remehkan kesadaran yang datang di tengah kelimpahan. Jangan abaikan bisikan lembut di tengah nikmat. Karena bisa jadi itu adalah panggilan paling indah yang pernah datang dalam hidupmu. Dan siapapun yang menyambut panggilan itu akan merasakan manisnya kembali kepada Allah, bukan karena takut semata, tapi karena benar-benar sadar
aku ini dicintai padahal aku banyak dosa. Jika kamu tersentuh hati saat dosa, itulah hidayah. Ada satu momen yang sangat berharga dalam hidup seorang hamba, saat hatinya tersentuh di tengah gelimang dosa. Saat ia duduk dalam kesunyian, lalu tiba-tiba hatinya berbisik, "Kenapa aku begini? Kenapa aku jauh dari Allah padahal nikmat terus datang?" Itu bukan perasaan biasa. Itu adalah cahaya kecil dari langit yang disebut hidayah. Ia datang bukan karena kita layak, tapi karena Allah masih sayang. Tidak semua orang yang berdosa diberi rasa sadar. Banyak yang tenggelam dalam maksiat tanpa pernah merasa bersalah. Mereka tertawa, berpesta, dan merasa hidup ini hanya sekali. Tapi jika kamu pernah merasa gelisah karena dosamu, itu tandanya hatimu belum mati. Allah masih menjaganya, dan rasa gelisah itu adalah panggilan lembut dari Allah untuk kembali ke jalannya sebelum semuanya terlambat. Hidayah itu bukan datang karena kita baik, tapi karena Allah yang Maha Baik masih menaruh harapan pada kita. Ia tidak peduli seberapa kotor masa lalumu. Yang Allah lihat adalah apakah kamu masih mau kembali. Maka ketika kamu tersentuh hati saat mendengar ayat Al-Quran, atau menangis saat mengingat dosa di tengah nikmat yang melimpah, itu adalah tanda bahwa Allah sedang menggerakkan hatimu. Banyak orang ingin hidayah, tapi tidak semua bisa merasakannya. Maka ketika kamu diberi kesempatan merasakan rasa sesak karena jauh dari Allah, peluklah perasaan itu. Jangan tunda. Jangan matikan cahaya yang sedang menyala itu. Karena jika kamu mengabaikannya terus-menerus, lama-lama ia akan padam. Dan ketika hati sudah gelap, dosa tidak lagi terasa berat, bahkan bisa jadi terasa biasa saja. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, apabila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 201. Artinya, kesadaran atas dosa adalah tanda takwa, dan hanya orang-orang yang hatinya hidup yang bisa merasakan itu. Maka jangan anggap sepele bisikan kecil dalam hati yang berkata, "Aku harus berubah." Ketika seseorang mulai tersentuh oleh dosa-dosanya, itu bisa menjadi awal dari perjalanan taubat yang luar biasa. Banyak orang saleh dulunya orang yang hina, tapi mereka diberi satu momen tersentuh dan mereka tidak menyia-nyiakannya. Mereka menangis, bertobat, dan membalik arah hidupnya. Dan dari situ, Allah bukakan jalan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Semua berawal dari satu hal, rasa tersentuh di tengah dosa. Jangan tunggu sempurna untuk berubah. Allah tidak minta kita langsung bersih. Dia hanya ingin kita bergerak. Sekecil apapun langkahnya, asal itu menujunya, maka Allah akan lipat gandakan. Bahkan saat kamu menangis karena merasa tidak pantas dicintai Allah, justru disitulah cinta Allah sedang menyentuhmu. Karena hidayah bukan datang pada yang sempurna, tapi pada yang mau memperbaiki diri. Maka jika hari ini kamu merasa tersentuh di tengah dosa, bersyukurlah. Itu bukan karena kamu baik, tapi karena Allah masih memberimu rasa malu dan cinta. Jangan tunda taubat, jangan padamkan cahaya itu. Karena bisa jadi perasaan ini adalah kesempatan terakhirmu. Dan jika kamu menyambutnya hari ini, insya Allah jalanmu akan terbuka menuju kehidupan yang lebih damai, dekat dengan Allah, dan penuh ampunan. Sahabat, hidup ini bukan tentang siapa yang paling bersih dari dosa, tapi siapa yang paling cepat kembali ketika ia sadar sedang jauh.
Kita semua pernah salah, pernah jatuh, pernah lalai. Tapi yang membuat seseorang mulia bukan karena ia sempurna, melainkan karena ia tidak membiarkan hatinya mati saat masih ada waktu untuk kembali. Dan ketika kita merasa terus diberi nikmat di tengah dosa, itu adalah panggilan yang sangat lembut dari langit. Allah tidak menunggu kita sempurna untuk mencintai kita. Dia mencintai hamba-Nya yang mau melangkah pulang, sekacau apapun masa lalunya. Maka jangan tunda taubat. Jangan tunggu semua nikmat dicabut baru kita menangis. Lebih indah jika kita menangis karena sadar, bukan karena kehilangan. Lebih mulia jika kita berubah karena cinta, bukan karena keterpaksaan. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk tersadar, dan tidak semua orang yang tersadar mau mengambil kesempatan itu. Maka jika hari ini hatimu terusik, jika kamu merasa tersentuh walau sedikit, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Allah sedang mengulurkan tangannya. Sambutlah sebelum semuanya terlambat, karena pintu taubat akan selalu terbuka sampai saat ajal benar-benar datang. Nikmat yang terus datang padamu bukan berarti Allah ridha atas dosamu, tapi bisa jadi itu adalah caranya membangunkanmu dengan lembut. Jangan sampai kita terlena, lalu baru bangun ketika semuanya sudah dicabut. Hari ini, kamu masih bisa memilih. Dan jika kamu memilih Allah, maka kamu tidak pernah akan rugi. Karena Dia tak pernah mengecewakan siapapun yang kembali dengan hati yang tulus. Mulailah dengan satu sujud yang jujur, dengan satu istighfar yang datang dari hati, dengan satu doa lirih. Ya Allah, aku ingin kembali meski aku tahu diriku belum layak. Jangan remehkan langkah kecil itu. Karena bisa jadi dari situlah Allah akan bukakan jalan-jalan yang tak pernah kamu bayangkan. Jalan yang penuh cahaya, ketenangan, dan cintanya yang tanpa syarat. Semoga hati kita tak lagi keras saat dinasihati. Semoga kita menjadi hamba yang peka terhadap kasih sayang Allah yang tersembunyi dalam nikmat. Dan semoga kita bisa kembali bukan karena musibah, tapi karena cinta. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kamu merasa tersentuh dengan pesan ini, jangan simpan sendiri. Sebarkan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Barangkali hatinya juga sedang menunggu sentuhan kecil dari langit. Dan siapa tahu, lewat dirimu, Allah membangunkan hati yang lain. Klik like, share, dan tuliskan di kolom komentar. Aku ingin kembali kepada Allah dan aku tahu Dia masih menungguku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.